Sejak kecil aku mudah sakit kepala. Saking sakitnya, aku sampai berguling-guling di kasur. Saat remaja, aku memeriksakannya ke dokter. Katanya ini akibat vasospasme cerebral dan harus diobati. Tetapi saat melihat efek samping obat-obatannya, aku jadi takut. Kutahan saja rasa sakitku. Setelah menerima pekerjaan Tuhan Yang Maha Kuasa, tanpa disadari, kondisiku membaik. Aku bersyukur kepada Tuhan. Setelah itu, aku rajin menghadiri pertemuan dan menjalankan tugasku. Pikirku karena kini aku orang percaya, Tuhan pasti menjagaku. Ia akan memudahkan jalanku, melindungi keluargaku, dan menjauhkanku dari penyakit. Aku berhenti dari pekerjaanku dan meninggalkan rumah demi menjalankan tugasku. Tak terasa, beberapa tahun berlalu seperti itu. Aku menjalankan tugasku tanpa lelah. Namun beberapa tahun lalu, kesehatanku memburuk. Aku mudah letih, dadaku sesak, napasku tersengal-sengal. Di pagi hari, aku tak berani buka mulut. Bicara sedikit saja membuatku lelah, dan aku akan letih sepanjang pagi. Awalnya tak kugubris. Pikirku, kesehatanku ada di tangan Tuhan. Aku harus terus jalankan tugas, dan nantinya aku pasti akan membaik. Namun, setelah 2 tahun, kesehatanku malah memburuk. Selain lelah, terkadang jantungku berdebar kencang. Atau aku merasa gelisah dan berkeringat dingin. Aku harus segera berbaring. Aku bahkan tak bisa bicara. Parahnya, sakit kepalaku kambuh. Dan kadang rasanya seolah-olah pembuluh darahku mau pecah. Aku minum obat tetapi tak ada hasil. Aku periksa ke dokter. Katanya aku mengidap iskemia miokardium dan vasospasme cerebral. Katanya kalau pembuluh darahku sampai pecah, aku bisa mati. Mendengar vonis ini, aku teringat kakekku yang meninggal akibat pembekuan darah di otak. Ayahku juga mengalami pendarahan otak saat usia 40, wafat 3 hari kemudian. Kini aku menderita sakit kepala akut. Apakah kelak pembuluh darahku akan pecah seperti ayahku? Aku meninggalkan keluarga dan karir demi menjalankan tugasku. Kenapa aku malah tambah sakit? Seharusnya Tuhan melindungiku. Beberapa hari kemudian, aku masih menjalankan tugasku. Tetapi aku selalu muram karena penyakitku ini. Meski telah berdoa, mencari kehendak Tuhan dan membaca firman-Nya tentang cara melewati penyakit, aku kehilangan dorongan untuk berdoa kala kondisiku tidak kian membaik. Aku meminta bantuan pada keluargaku. Namun kata ibu mertuaku, pabrik tempat suamiku bekerja pailit dan belum membayar gajinya. Mendengar hal itu, aku merasa sangat sedih. Aku sedang sakit, suamiku di PHK, dan dia bahkan tidak digaji. Jangankan mau berobat, bagaimana kami bisa bertahan hidup? Saat itu, memikirkan kesehatanku yang memburuk dan suamiku pengangguran, membuat diriku merasa kecewa. Kupikir, aku sudah berkorban banyak demi tugasku, kenapa Tuhan tidak menjagaku? Namun lalu terbersit, aku tak bisa salahkan Tuhan, aku harus tunduk. Siapa tahu nanti suamiku mendapat pekerjaan bagus dan bisa menutupi gaji yang tak pernah dia dapatkan. Aku pun berdoa, Tuhan, Engkaulah yang bisa menentukan pekerjaan suamiku. Kuserahkan nasib pekerjaan suamiku kepadamu. Saat aku berdoa, muncul sedikit harapan. Aku berharap suamiku akan segera bekerja. Namun, beberapa bulan berlalu, suamiku masih juga menganggur. Aku sangat kecewa dan merasa lemah. Aku tampak seolah menjalankan tugas. Namun, saat memikirkan kesehatanku atau keluargaku, aku langsung merasa sedih. Ada kalanya aku bisa bekerja lebih baik jika berusaha lebih keras. Lalu, aku berpikir, "Hei, ini sudah cukup. Jangan memaksakan diri. Apa gunanya juga berusaha lebih keras?" Aku kehilangan semangatku dalam menjalankan tugas. Progres pekerjaanku sangat lambat
dan aku tidak lagi merasa bersemangat. Saat melihat saudara-saudari lain kesulitan, saat bertugas, aku enggan membantu. Upayaku yang minim usaha memengaruhi pekerjaan gereja. Namun pada titik itu, aku sudah mati rasa. Aku tak memikirkannya. Lantas, bagaimana kau memperbaiki kondisimu? Iya. Aku begitu sengsara atas apa yang menimpa keluargaku. Maka aku berdoa, Tuhan, sudah cukup lama aku sengsara. Aku tahu ini tidak benar. Aku selalu menuntutmu meminta berkat. Dan aku menjalankan tugasku dengan setengah hati. Aku tahu seharusnya aku tunduk, tetapi aku tak bisa mengabaikannya begitu saja. Dan aku tak tahu bagaimana harus melewati ini. Bimbinglah aku agar memahami kehendakmu dan bukalah pikiranku. Syukur kepada Tuhan. Suatu hari setelah berdoa, aku teringat kutipan firman Tuhan ini. Di sepanjang pekerjaannya, sejak awal Tuhan telah menetapkan ujian untuk setiap orang atau untuk setiap orang yang mengikutinya. Dan ujian ini datang dalam berbagai ukuran. Ada orang yang mengalami ujian ditolak oleh keluarganya, ada yang mengalami ujian berada dalam lingkungan berbahaya, ada yang telah mengalami ujian dengan ditahan dan juga disiksa, ada yang mengalami ujian dihadapkan dengan pilihan. Dan ada yang menghadapi ujian dalam bentuk uang dan status. Secara umum, engkau masing-masing telah menghadapi segala jenis ujian. Mengapa Tuhan bekerja seperti ini? Mengapa Dia memperlakukan setiap orang seperti ini? Hasil seperti apa yang dicarinya? Inilah poin yang ingin kusampaikan kepadamu. Tuhan ingin melihat apa orang ini takut akan Dia dan menjauhi kejahatan. Maksud dari ini adalah ketika Tuhan memberimu sebuah ujian dan menghadapkanmu pada beberapa keadaan, maksudnya adalah untuk menguji apakah engkau orang yang takut akan Dia dan menjauhi kejahatan atau bukan. Amin. Lalu aku pun sadar, cara kerja Tuhan berbeda dan Dia mempersiapkan kondisi yang berbeda. Dia ingin melihat sikap mereka dalam berbagai situasi, apa mereka takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ini menyadarkanku, selama ini kesehatanku memburuk, suamiku di PHK, tak punya sumber pemasukan. Semua ini terjadi atas izin Tuhan. Aku harus tunduk mencari kebenaran dan juga belajar lebih banyak. Namun aku tak mencari kehendak Tuhan atau memikirkan bagaimana supaya aku bisa menjadi saksi. Aku malah depresi dan mengeluh. Bukankah itu menolak Tuhan? Aku teringat akan Ayub, yang seluruh ternak dan kekayaan miliknya dicuri, dan tubuhnya dipenuhi bisul. Namun dia tak pernah menyalahkan Tuhan. Dia malah bersujud dan bilang, Yahweh yang memberi, Yahweh juga yang mengambil. Terpujilah nama Yahweh selamanya. Iman Ayub benar-benar iman sejati. Iya. Merenungkan kisah Ayub membuatku malu. Dia tak membaca banyak firman Tuhan. Kala dihadapkan ujian besar, dia tetap menjaga imannya menjadi saksi bagi Tuhan. Padahal, aku bisa menikmati bimbingan firman Tuhan setiap hari, namun tak memiliki iman sejati atau ketundukan padanya. Menghadapi penyakitku dan pengangguran suamiku, aku selalu menggerutu. Aku sungguh pemberontak. Iya, Tuhan memberi ujian untuk menyingkap kerusakan kita. Atau kita takkan pernah introspeksi dan memahami diri kita. Benar. Benar. Saat itu, aku berdoa dalam ketundukan, niat bertobat, dan memohon pencerahan agar bisa memahami diriku. Lalu, aku membaca beberapa kutipan firman Tuhan yang ingin aku bagikan. Bagus. Tuhan Yang Maha Kuasa berkata, hal yang engkau kejar adalah agar bisa memperoleh kedamaian setelah percaya kepada Tuhan, agar anak-anakmu bebas dari penyakit, suamimu memiliki pekerjaan yang baik, putramu menemukan istri yang baik, putrimu mendapatkan suami yang layak, lembu dan kudamu dapat membajak tanah dengan baik, cuaca bagus selama 1 tahun untuk hasil panenmu.
inilah yang engkau cari. Pengejaranmu hanyalah untuk hidup dalam kenyamanan, supaya tidak ada kecelakaan menimpa keluargamu, angin badai berlalu darimu, wajahmu tak tersentuh oleh debu pasir, hasil panen keluargamu tidak dilanda banjir, terhindar dari bencana, hidup dalam dekapan Tuhan, hidup dalam sarang yang nyaman. Seorang pengecut sepertimu yang selalu mengejar daging, apa engkau punya hati? Apa engkau punya roh? Bukankah engkau adalah binatang buas? Aku memberimu jalan yang benar tanpa meminta imbalan apapun, tetapi engkau tidak mengejarnya. Apakah engkau salah satu dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Bagaimana dengan kepercayaanmu kepada Tuhan? Sudahkah engkau benar-benar mempersembahkan hidupmu? Jika engkau semua mengalami ujian yang sama seperti yang dialami Ayub, tak seorang pun dari engkau semua yang mengikuti Tuhan sekarang ini yang akan mampu berdiri teguh. Engkau semua pasti jatuh. Dan ada perbedaan yang sangat besar antara engkau semua dan Ayub. Sekarang, jika separuh dari milikmu dirampas, engkau semua pasti berani menyangkali keberadaan Tuhan. Jika putra atau putrimu diambil, engkau semua akan berlarian di jalan sambil menyumpah. Jika satu-satunya sumber penghasilanmu menghadapi jalan buntu, engkau pasti berusaha membahasnya dengan Tuhan. Engkau akan bertanya, mengapa aku menyampaikan begitu banyak firman pada awalnya untuk menakut-nakutimu? Di saat-saat seperti itu, engkau semua berani melakukan apapun. Ini menunjukkan bahwa engkau semua belum mendapatkan wawasan sejati apapun dan tidak memiliki tingkat pertumbuhan yang sejati. Amin. Firman Tuhan mengungkap keadaanku. Aku sangat yakin. Setiap hari aku datang untuk menjalankan tugas, tetapi hatiku menyimpan motif tercela. Karena aku bertugas di gereja, aku berpikir Tuhan harus menjaga kesehatanku dan keluargaku dan semua harus lancar. Saat tuntutan dan keinginanku tak terpenuhi, saat kepentinganku dilanggar, aku mulai menyalahkan Tuhan. Atas kesehatanku yang tak membaik dan suamiku yang masih menganggur. Apa bedanya itu dengan keinginan untuk membahasnya dengan Tuhan? Saat itu aku sadar, kalau selama ini imanku didorong oleh harapanku akan berkat-Nya, aku hanya beriman demi mendapat berkat. Tiap orang memperjuangkan kepentingannya sendiri adalah racun iblis yang selama ini kuhirup. Aku selalu memikirkan timbal balik dengan Tuhan. Memanfaatkan Dia dan tugasku demi tujuan tercelaku mendapatkan berkat-Nya. Aku tawar-menawar dengan Tuhan, menipu dan juga menentangnya. Benar. Tuhan membawaku ke rumah-Nya, menyirami dan menguatkanku dengan firman-Nya, agar aku bisa meraih kebenaran, terbebas dari watak iblisku dan diselamatkan. Namun bukannya menjalankan tugasku untuk membalas kasih-Nya, aku malah hitung-hitungan menipu Tuhan. Aku menyalahkannya saat keinginanku tak dipenuhi. Aku mengerikan, tercela, dan tidak layak hidup di hadapan-Nya. Aku sangat membenci diriku. Bisa-bisanya aku kehilangan nurani dan nalar. Aku teringat Bani Israel yang mengeluh. Mereka tak bersyukur pada Tuhan yang telah menyelamatkan mereka dari Fir'aun. Mereka menyalahkan Tuhan karena tak bisa mendapatkan daging. Tuhan pun murka dan berkata, mereka tak akan masuk ke dalam tempat perhentianku. Akhirnya mereka mati di padang gurun. Berdasarkan watak benar Tuhan, seharusnya aku dihukum karena mengeluh. Namun Tuhan tidak merenggut hidupku.
dia malah menghakimi, menyingkap, dan membimbingku dengan firman, agar aku melihat pandanganku yang salah akan iman dan niatku mendapatkan berkat-Nya. Dia memberiku kesempatan untuk bertobat. Inilah kasih dan penyelamatan Tuhan bagiku. Syukur kepada Tuhan. Persekutuanmu membantuku lebih memahami diriku. Aku juga selalu coba menukar tugasku demi berkat Tuhan. Ini tawar-menawar dengan Tuhan, memanfaatkan dan menipunya. Tanpa uraianmu, aku takkan sadar betapa seriusnya hal ini. Benar. Lalu, aku membaca lebih banyak firman Tuhan yang membantuku bahkan jauh lebih memahami diriku. Bagus. Tuhan Yang Maha Kuasa berkata, meskipun mulut mereka mungkin tidak mengatakannya, ketika orang pertama kali mulai percaya kepada Tuhan, dalam hatinya mereka mungkin berpikir, aku ingin pergi ke surga, bukan ke neraka. Aku ingin bukan hanya aku yang diberkati, tetapi seluruh keluargaku. Aku ingin makan makanan yang enak, mengenakan pakaian yang bagus, menikmati hal-hal yang baik. Aku menginginkan keluarga yang baik, suami atau istri yang baik, dan anak-anak yang baik. Pada akhirnya, aku ingin memerintah sebagai raja. Semua ini adalah tentang apa yang mereka inginkan. Watak mereka ini, hal-hal yang mereka pikirkan di dalam hati mereka ini, keinginan-keinginan yang berlebihan ini, semuanya melambangkan kecongkakan manusia. Apa yang membuatku mengatakan hal ini? Itu tergantung pada status orang. Manusia adalah makhluk ciptaan yang berasal dari debu. Tuhan membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas kehidupan ke dalam dirinya. Seperti itulah rendahnya status manusia, tetapi tetap saja manusia datang ke hadapan Tuhan dengan menginginkan ini dan itu. Status manusia sangat hina, tidak seharusnya dia membuka mulutnya dan menuntut apapun dari Tuhan. Jadi apa yang harus manusia lakukan? Mereka harus bekerja keras, tahan terhadap keluhan orang lain, membanting tulang dan bersedia untuk taat. Ini bukanlah pertanyaan tentang bersedia menerima kerendahan. Ini adalah tentang status yang manusia miliki sejak lahir. Secara bawaan, sudah seharusnya mereka taat dan rendah hati karena status mereka rendah. Dan karena itu, mereka tidak boleh menuntut segala sesuatu dari Tuhan ataupun memiliki keinginan yang berlebihan terhadap Tuhan. Penghakiman Tuhan benar-benar menyingkapku. Benar, Tuhan adalah Maha Pencipta, penguasa segala sesuatu. Dia Maha Terhormat dan juga Maha Agung. Sedangkan aku hanyalah makhluk yang Dia ciptakan dari debu. Intinya, aku tidak berharga dan hina. Iya. Aku pun telah dirusak oleh iblis dan dipenuhi watak iblis tanpa ada rasa kemanusiaan. Aku tak layak menuntut apapun kepadanya. Bisa hidup hingga sekarang, bernapas dengan napas pemberian Tuhan, ini sudah merupakan kasih karunia-Nya. Namun aku sombong, keras kepala, dan selalu menuntut Tuhan, menganggap karena imanku, seharusnya Tuhan memberkati dan melindungiku. Sehingga aku bisa tetap sehat dan suamiku bisa dapat pekerjaan bagus, semuanya lancar. Jika tidak, aku menyalahkan Tuhan. Aku benar-benar tak tahu diri. Sama sekali tak punya nalar atau rasa malu. Saat itu, aku membenci diriku. Aku merenungkan firman ini. Jika kau selalu setia kepadaku dan sangat mengasihiku, tetapi engkau menanggung siksaan penyakit, kemiskinan, ditinggalkan orang yang kau kasihi, atau jika kau menanggung kemalangan lain,
Akankah kesetiaan dan kasih-Mu kepadaku tetap berlanjut? Aku juga baca kutipan lainnya. Dalam imannya, Petrus berusaha memuaskan Tuhan, berusaha menaati semua yang berasal dari Tuhan. Tanpa keluhan, dia menerima hajaran, penghakiman, pemurnian, kesengsaraan, dan kekurangan dalam hidupnya. Semua itu tak dapat mengubah kasihnya kepada Tuhan. Bukankah ini kasih pada Tuhan yang sesungguhnya? Bukankah ini pemenuhan tugas makhluk ciptaan Tuhan? Baik itu hajaran, penghakiman, atau kesengsaraan, kau mampu taat sampai mati. Dan inilah yang harus dicapai oleh makhluk ciptaan Tuhan. Inilah kemurnian kasih kepada Tuhan. Jika manusia dapat mencapai sejauh ini, dialah makhluk ciptaan Tuhan yang memenuhi syarat, dan tak ada yang lebih memuaskan keinginan Sang Pencipta. Amin. Firman ini menginspirasiku. Aku merasa Tuhan bertanya di hadapanku, jika penyakitmu tak kunjung sembuh, dan kau menghadapi banyak masalah finansial, akankah kau berbakti pada tugasmu? Rasanya, pada saat itu Tuhan menanti jawabanku. Iya. Aku teringat akan Petrus si nelayan. Terkadang dia bekerja seharian tanpa hasil. Namun dia tak pernah mengeluhkan kekurangannya pada Tuhan. Karena dia tak mengejar kekayaan duniawi. Tetapi dia berusaha mengenal dan mencintai Tuhan. Pada akhirnya Tuhan menyempurnakannya. Namun aku menginginkan kenyamanan ragawi. Bahkan jika ragaku terpenuhi, aku tak akan menerima persetujuan Tuhan. Bukankah itu sia-sia? Iya, tentu saja. Orang-orang yang tak percaya mengejar uang dan kenikmatan ragawi, dan meski mendapat semua keinginannya, mereka tak memiliki iman atau kebenaran. Hidup mereka penuh derita. Saat bencana besar datang, mereka akan takluk, menangis, dan marah. Iya. Meski hidupku tidak mewah, Tuhan ada bersamaku. Dan firman-Nya senantiasa membimbing dan menguatkanku. Kalau aku memahami kebenaran dan mendapatkan perkenanan Tuhan, itu akan membuatku bahagia ketimbang uang sebanyak apapun. Iya, tentu. Maka dalam sunyi aku berdoa kepada Tuhan. Tuhan, entah aku membaik atau tidak, entah apa aku akan mendapat jalan keluar, aku rela tunduk pada aturan dan penataanmu dan menjalankan tugasku. Aku tak akan tawar-menawar denganmu lagi. Amin. Amin. Berilah aku kekuatan agar aku bisa menjadi saksi bagimu. Hatiku terasa ringan dan bahagia setelah berdoa. Aku merasa dekat dengan Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Meskipun kau sedikit menderita, kau memahami beberapa kebenaran dan berhasil mengubah pandangan. Iya. Ini berkat sejati dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Lalu aku membaca kutipan lain yang memberiku jalan pengamalan. Tuhan Yang Maha Kuasa berkata, "Pencobaan apapun yang menimpamu, engkau harus memperlakukannya sebagai beban yang diberikan Tuhan kepadamu. Misalkan beberapa orang diserang penyakit parah dan penderitaan yang tak tertahankan. Beberapa orang bahkan menghadapi kematian. Bagaimana seharusnya mereka menangani situasi seperti ini? Dalam banyak kasus, ujian Tuhan adalah beban yang Dia berikan kepada manusia. Seberat apapun beban yang Tuhan berikan kepadamu, engkau harus memikulnya karena Tuhan memahamimu dan tahu bahwa engkau akan sanggup menanggungnya. Beban yang Tuhan berikan kepadamu tidak akan melebihi tingkat pertumbuhan atau batas ketahananmu. Jadi tidak diragukan bahwa engkau pasti akan sanggup menanggungnya. Apapun jenis beban atau ujian yang Tuhan berikan kepadamu, ingatlah satu hal. Ketika berdoa, entah engkau memahami kehendak Tuhan atau tidak, entah engkau memperoleh pencerahan dan penerangan Roh Kudus atau tidak,
Dan apakah ujian ini adalah Tuhan yang sedang mendisiplinkan atau memberimu peringatan? Tidak masalah jika engkau tidak memahaminya. Selama engkau tidak berhenti melaksanakan tugas yang harus kau laksanakan dan dapat melaksanakan tugasmu dengan setia, Tuhan akan dipuaskan dan engkau akan berdiri teguh dalam kesaksianmu. Jika dalam imanmu kepada Tuhan dan pengejaran kebenaran, engkau dapat berkata, apapun penyakit atau kejadian tidak menyenangkan yang Tuhan izinkan untuk menimpaku, apapun yang Tuhan lakukan, aku harus taat dan tetap pada posisiku sebagai makhluk ciptaan. Pertama dan terutama, aku harus menerapkan aspek kebenaran ini, ketaatan. Aku menerapkannya dan hidup dalam kenyataan ketaatan kepada Tuhan. Selain itu, aku tidak boleh mengesampingkan apa yang telah Tuhan amanatkan kepadaku dan tugas yang harus kulaksanakan. Bahkan di akhir napasku, aku harus mempertahankan tugasku. Bukankah ini arti menjadi kesaksian? Ketika engkau memiliki jenis tekad dan keadaan seperti ini, masih bisakah engkau mengeluh terhadap Tuhan? Tidak. Amin. Merenungkan firman ini membuatku sadar bahwa penyakit dan kesialanku di rumah dan hal-hal yang tidak menyenangkan merupakan hal-hal yang harus kupatuhi dan kuterima sepenuhnya. Iya. Entah kesehatanku membaik atau malah justru bertambah buruk, aku harus terus melanjutkan tugasku apapun yang terjadi dan menjadi saksi bagi Tuhan. Syukur Amin. pada Tuhan. Setelah itu, aku masih memiliki masalah kesehatan dan kondisi di rumah tidak berubah. Namun aku tak merasakan kebencian. Saat kondisiku memburuk, aku sulit bernapas, dan kepalaku sakit. Aku akan berdoa. Ya Tuhan, apapun yang terjadi dengan kesehatanku, aku rela patuh. Meski ini napas terakhirku, aku akan jalankan tugasku dan menjadi saksi untuk memuaskan-Mu. Amin. Setelah berdoa, aku merasakan kekuatan di hatiku, dan rasa sakitku mereda. Yang hebatnya, begitu aku memetik hikmahnya, tak lama kemudian kesehatanku berangsur membaik dan aku semakin jarang kambuh. Suamiku akhirnya dapat pekerjaan. Syukur kepada Tuhan. Pengalaman ini mengajarkanku bahwa semua yang Tuhan lakukan itu demi mentahirkan dan menyucikan kita. Iya. Jatuh sakit berarti menderita secara fisik, namun ini bermanfaat bagi kehidupanku. Aku bisa perbaiki kesalahpahamanku tentang pengejaran. Amin. Aku bersyukur atas penyelamatannya. Syukur kepada Tuhan. Tuhan. Iya. Pekerjaan Tuhan sungguh praktis. Iya, Iya, kepada syukur Tuhan. kepada Tuhan. Syukur Iya, kepada syukur Tuhan. kepada Tuhan.